and all of my happiness, yeah, to everyone that I meet, cause I'm feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap kesehatan umatnya. Salah satu buktinya yaitu Islam membahas mengenai makanan dan minuman halal untuk kita konsumsi di kehidupan kita sehari-hari. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram karena itu berbahaya bagi tubuh kita. Materi pembelajaran PAI akan kita bahas bersama saya, Putri Asia, mahasiswa UI Syekh Jamil Jambet Bukit Tinggi. Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari teman-teman kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua, menjelaskan jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang ketiga yaitu menunjukkan dalil tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kelima yaitu menjelaskan akibat yang dapat ditimbulkan dari mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebagai pengantar materi ini, mari teman-teman kita menyimak cuplikan video cukup baik menggambarkan tentang kuliner halal dari pengalaman seorang YouTuber Indonesia di Korea Selatan. Mari kita simak. Jadi di Itaewon ini ada Masjid Sentral Seoul. Jadi di daerah sini tuh banyak makanan halal juga, restoran halal. Sekarang aku pengen ngajak teman-teman makan siang di salah satu restoran Korea yang halal. Namanya Mure Restoran. Nah, setelah kita belok kiri, kan semakin dekat sama masjid. Suasana muslimnya makin kental juga. Banyak restoran halal. Nah, salah satunya adalah restoran Siti Sarah ini. Tahu aku ini yang punya orang Indonesia deh. Kalau nggak salah ya. Kalau di Itaewon ini sih restorannya kebanyakan restoran halalnya itu restoran Turki gitu, restoran Timur Tengah, India, kayak gini-gini. Dan pokoknya logo-logo halal bertebaran. Bahkan ada travel umrah haji juga di sini. Setelah ketemu si travel tadi, langsung ada ini dia restoran yang aku mau ajak teman-teman makan. Namanya Mure. Jadi si Mure ini dia makanannya itu makanan Korea. Jadi dia makanan tradisional Korea tapi halal. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain kayak bulgogi, kimchi tapi yang halal bisa kesini. Mure restoran ini self-certified sebagai restoran yang halal. Jadi di Korea ini untuk restoran yang ada kategori halalnya itu ada 4 jenis. Yang pertama itu halal certified. Kalau dia udah halal certified, itu artinya restoran tersebut benar-benar udah disertifikasi halal sama Korean Muslim Federation. Terus level yang kedua, nah itu yang paling halal tuh. Nah kalau yang kedua itu namanya self-certified. Jadi meskipun dia itu belum dapat sertifikasi dari KMF, tapi yang punya itu orang muslim. Jadi semua bahan makanannya itu dipastikan halal. Wah, restorannya udah mulai rame. Ayam, terus sayuran, terus ada tteokbokki juga. Semuanya itu dimasak pakai saus gochujang. Side dish-nya apa aja sih? Biasanya yang dapat itu onion. Terus ada kim atau rumput laut. Terus ada ikan teri. Ini teri ini apa ya? Teri balado.
tim balado sama ada kimchi. Setelah kenyang, aku sekarang udah jam. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita telah menyimak cuplikan video yang memberikan informasi kepada kita tentang kuliner yang halal. Informasi dalam cuplikan video ternyata sangat relevan ya, terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Mari teman-teman disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Nah teman-teman sekalian, setelah kita meliterasi ayat tadi, ada 2 syarat loh makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Apa saja itu? Mari kita temukan bersama. Jadi, 2 inti kandungan tadi adalah yang pertama, makanan itu syaratnya harus halal, yang berarti boleh, yang berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, makanan itu syaratnya harus thayyib, yaitu baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Nah, sekarang teman-teman makin paham bahwa bagi seorang muslim, makanan dan minuman yang dikonsumsi itu tidak asal mengenyangkan ya, tapi harus memenuhi 2 syarat, yaitu halal dan thayyiban. Nah, setelah kita ketahui 2 syarat utama makanan halal dan thayyiban tadi, setelah ketentuan syarat Islam, selanjutnya ada 3 kriteria halalnya makanan dan minuman. Ketiga kriteria ini adalah yang pertama, makanan yang halal itu harus berdasarkan wujudnya dan zat-zatnya, artinya tidak termasuk makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kriteria yang kedua yaitu cara mendapatkannya, artinya makanan yang kita konsumsi diperoleh dengan cara yang benar, misalnya tidak mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Kriteria yang ketiga yaitu dari proses pengolahannya, itu harus sesuai dengan syariat Islam ya teman-teman. Jadi ketiga hal ini wujudnya, cara mendapatkannya, dan proses pengolahannya adalah kriteria halalnya makanan dan minuman yang halal. Nah teman-teman sekalian, kiranya sudah paham inti dan poin penting syarat dan kriteria makanan dan minuman yang halal. Lalu, bagaimana jenis-jenis makanan yang halal berdasarkan wujudnya? Mari ikuti. Yang pertama, itu makanan yang halal tidak kotor dan tidak menjijikkan. Di sini Putri sudah menemukan di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dari potongan ayat itu artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157.
Selanjutnya yang kedua, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Di sini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibatan tabi'u khutuwat syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Nah, sekarang teman-teman kita membahas mengenai jenis-jenis makanan yang haram, yang tidak boleh kita konsumsi. Makanan yang haram karena disebut jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu atau memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dipukul, yang dicekik, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Artinya ini terdapat di Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Makanan yang haram berikutnya adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Quran surah Al-A'raf ayat 33. Selanjutnya, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikkan atau yang disebut dengan khaba'is. Di sini terdapat Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala buruk bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian, semoga sudah mampu memahami yang mana itu makanan yang halal dan makanan yang haram. Sekarang kita masuk ke minuman yang halal dan minuman yang haram. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran dan hadis yang menyatakan keharamannya. Nah, di sini ada 4 jenis minuman yang halal. Yang pertama itu minuman yang tidak memabukkan. Yang kedua, minuman yang tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik itu dari segi kesehatan badan, akal, jiwa, maupun akidah. Yang ketiga yaitu minuman tersebut tidak najis.
Yang keempat, minuman itu didapatkan dengan cara halal. Nah, selanjutnya kita masuk ke minuman yang haram. Apa aja itu minuman yang haram? Yang pertama, minuman itu dapat memabukkan atau minuman keras atau khamar. Yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, misalnya minuman yang terkena kencing kucing. Yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal, misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas kriteria atau jenis minuman makanan halal dan haram. Tentunya kita sudah memiliki gambaran mengenai apa itu manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman halal. Begitu juga sebaliknya, apa akibat buruk makanan dan minuman yang haram bila kita konsumsi. Seseorang yang membiasakan dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal tentu akan memperoleh manfaat dirinya, yaitu yang pertama, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi itu bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Nah, selanjutnya masuk ke akibat buruk makanan dan minuman jika yang haram kita mengonsumsinya. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Misalnya khamar itu dapat menyebabkan, karena minuman khamar itu dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamar itu dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video animasi berikut ini yang menjelaskan bahaya dari mengonsumsi alkohol. Pernah nggak kamu penasaran gimana caranya suatu minuman yang kita sebut alkohol dapat mempengaruhi badan kita? Gimana caranya? Cuma dengan mengkonsumsinya lewat mulut yang harusnya tujuannya ke lambung, malah bikin kita pusing dan bahkan sampai mabuk. Coba kita mulai dari alkoholnya sendiri. Apa yang kita kenal dengan alkohol yang dikonsumsi manusia sering juga dikenal dengan sebutan etanol, merupakan senyawa yang kecil. Lebih kecil lagi. Sedikit lagi. Oke. Kenapa sekecil itu? Karena etanol bisa melewati celah yang sangat ketat. Bahkan di salah satu barrier atau pelindung terpenting yang ada di tubuh kita. Coba bayangkan, senyawa-senyawa ini membaur ke dalam saluran darah kita secepat 20 menit, bahkan di saat perut kita penuh. Namun, yang sebenarnya membuat kita sampai bisa merasa pusing adalah fakta bahwa senyawa alkohol bahkan membaur ke dalam otak kita. Tapi, bagaimana caranya? Otak kita dilindungi oleh suatu lapisan bernama blood-brain barrier
yang fungsinya adalah meregulasikan komponen di dalam darah yang bersirkulasi ke dalam otak. Tapi, karena ukuran senyawa etanol yang sangat kecil, dia dapat dengan mudah menembus blood-brain barrier melalui darah melewati pertahanan tersebut. Inilah yang dapat membuat kita merasa pusing, mual, dan lain-lainnya. Terlalu banyak alkohol dapat memperburuk efek-efek tersebut dan bisa saja membuat kita tidak sadar sama sekali terhadap lingkungan sekitar sekalipun. Kita bisa menjadi terlalu percaya diri, bisa saja muntah, jatuh tidak sadar, dan bahkan koma atau meninggal. Secara alami, hati kita dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai untuk menghancurkan senyawa alkohol ini. Tetapi, itu berarti meminta hati kita untuk bekerja lebih keras, lebih dari yang seharusnya. Terlalu banyak alkohol dapat menyebabkan pembesaran pada hati yang disebut alcoholic liver disease. Pada kasus yang berkepanjangan, memaksa hati kita untuk bekerja terlalu keras dapat membuatnya kewalahan dan mati. Kebetulan kita tidak bisa hidup tanpa. Tidak hanya itu, alkohol juga mengganggu produksi darah di dalam sumsum tulang dan mengakibatkan anemia, suatu kondisi di mana tubuh kita tidak mempunyai cukup banyak sel darah merah dan dapat mengakibatkan kelelahan dan bahkan mengancam nyawa jika berlanjut terlalu parah. Jadi, seberapa banyak alkohol yang bisa kita minum? Jawaban yang benar adalah tidak sama sekali. Suatu penelitian menunjukkan bahwa meminum alkohol 1 hari saja meningkatkan kemungkinan berkembangnya masalah kesehatan sebanyak 0,5% dibanding mereka yang tidak mengkonsumsi. Bagaimana menurut kalian? Apakah fakta-fakta ini cukup mengerikan atau terdengar biasa saja? Akibat buruk makanan dan minuman yang haram itu dapat makanan dan minuman haram menghalangi seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 91 yang artinya dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 91. Sebelum Putri mengakhiri penjelasan yang telah disampaikan tadi, Putri berpesan kepada teman-teman untuk tetap teliti, berhati-hati, dan selektif dalam memilih jenis makanan maupun minuman. Pilihlah jenis makanan dan minuman yang halal, baik menyehatkan bagi tubuh kita dan berkah juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pilihlah atau belilah minuman dan makanan yang berlabelkan halal, terutama jenis makanan dan minuman dalam bentuk kemasan. Cukup sekalian dari penjelasan Putri. Terima kasih atas teman-teman yang semuanya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used